kabar semuanya? Ya, jadi kita mau ibadah lagi nih, penyembahan. Jilotkom ini udah sekitar sebulan ya kita enggak kumpul bersama-sama. Tapi itu enggak menutup kemungkinan sekalipun kita enggak ketemu, tapi kita harus tetap punya hati mau menyembah Tuhan. Amin. Jadi yuk, sebelum kita mau menyembah Tuhan nih, ada dua orang asing kan di tempat ini. Siapa ya mereka gitu. Jadi kuperkenalkan, ini Samuel dan ini Chandra. Mereka yang akan membantu ibadah hari ini. Jadi teman-teman, mari yuk kita siapkan hati kita sebelum siapin nih gitu teman-teman. Jadi jangan sambil makan, jangan sambil tiduran, tapi kita siapin hati yang benar-benar khusus buat Tuhan. Oke? Sekarang kita mau buka Alkitab kita. Kita mau lihat di Mazmur 27 ayat 4 sampai 6. Ya, saya bacakan. Ini yang waktu pas persiapan Jilotkom, Tuhan mau bawa seperti apa ya untuk ibadah online kita ini, seperti itu. Tapi Tuhan arahkan di Mazmur ini, lalu ayat 4 dibilang, "Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya, Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya, Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan." Nah, waktu siapin Jilotkom ini, ada satu hal sih, kita udah biasa ya di ayat 4, satu hal yang kuminta kepada Tuhan itulah yang kuingini, diam dalam rumah Tuhan. Nah, masa-masa sekarang kita stay at home 1 bulan lebih gitu ya, ngapa-ngapain sekarang online gitu. Dan hampir ngerasa jenuh banget, hampir ngerasa kayak aduh ngapain ya di rumah, harus lakukan apa ya, seperti itu. Tapi di sini diingetin Tuhan bagaimana hubungan kita pribadi dengan Tuhan, seperti itu. Karena ternyata aku pun menyadari gitu kan ya, oh ketika bersama-sama dengan teman-teman, ketika ada event, baru bisa menikmati Tuhan, baru bisa penyembahan, baru bisa memuliakan nama Tuhan. Tapi mari sama-sama kita ambil waktu saat ini, bukan karena event, bukan karena ada acara atau ada ibadah lain baru kita mau menyembah Tuhan. Tapi mari sama-sama kita menyembah Tuhan dengan hati yang mau fokus, sekalipun cuma kita sendiri atau cuma dalam online, tapi kita mau menyembah Tuhan. Siap memuji nama Tuhan? Amin? Oke, kita puji Tuhan. Ajarku berdiam, kita mau berdiam di hadapan Tuhan seperti apa sih? Kita mau belajar di hadapannya.
benar-benar dekat dengan Engkau Tuhan. Sekalipun mungkin dalam masa-masa saat ini kami sendiri sulit membangun hubungan dengan Engkau Tuhan, tapi biarkan kami mengerti bahwa satu hal yang kami ingini adalah diam dalam rumah-Mu Tuhan. Kami gak memerlukan hal yang lain, tapi ketika kami mengerti kami diam dalam rumah-Mu, kami tahu Tuhan bahwa kami aman dalam Engkau Tuhan, sehingga kami menegakkan kepala kami untuk melihat musuh-musuh sekeliling kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan saat ini bahwa kami benar terus punya hati yang mau mengejar Engkau Tuhan dalam kondisi ini Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang menuntun kami, Allah yang mau menopang kami Tuhan, sehingga kami berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk saat-saat ini di mana kesetiaan-Mu, kebenaran-Mu ada setiap kami Tuhan. Dan biarkan hati kami Tuhan mau mengejar Engkau, hati kami mau terus melihat Engkau saja Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan, saat ini kami bersama-sama berdoa Tuhan. Dalam masa-masa ini ada hati yang mungkin susah Tuhan, ada hati yang mungkin menjerit Tuhan, tapi saat ini kami minta Bapa, jamah setiap hati kami masing-masing Tuhan. Kami mau tinggal diam dalam hadirat-Mu Tuhan, kami mau dekat dengan Engkau Tuhan, kami membawa setiap kebenaran Tuhan ke hadapan-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Kau pun menunggu
kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau Allah yang terus mengerti setiap hati kami, mengerti setiap keinginan kami Tuhan. Saat ini Tuhan, ketika kami bisa menyembah Engkau, ketika kami bisa memuji Engkau dalam keterbatasan kami, tapi kami bersyukur Tuhan punya hati yang mau terus mengejar Engkau, mencari Engkau Bapa. Saat ini bahwa setiap kami Tuhan, ketika kami dalam masa-masa ini memiliki hati yang punya terus dekat dengan Engkau Tuhan, mencari kebenaran-Mu Tuhan, mencari hadirat-Mu Tuhan dalam diri kami, biar kami memiliki hubungan yang intim dengan Engkau Tuhan, sehingga kami benar-benar penuh atas Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk penyertaan-Mu. Dan saat ini Tuhan, ketika kami mendengar firman-Mu, biar Engkau yang siapkan hati kami Tuhan, Engkau yang jaga setiap pikiran kami Tuhan, Engkau yang berberkati juga pembicara saat ini Tuhan, biar Kau yang menjaga mulut lidahnya Tuhan, apa yang dia perkatakan itu berasal pada Engkau saja Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Oke guys, terima kasih sudah menyembahkan di hadapan Tuhan. Jadi mari sama-sama kita mau mendengar firman Tuhan, tapi sebelumnya siapkan catatan kalian, kemudian lakukan, baru bagikan kepada teman-teman kalian. Jadi mari kita mau siap punya hati yang mendengar firman Tuhan. Bye. Halo teman-teman CMI, Campus Ministry International. Sebelum saya memulai pembicaraan kita pada hari ini, saya mau ajak teman-teman semua untuk bersatu di dalam doa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih dan mengucap syukur buat setiap berkat dan anugerah-Mu yang boleh kami terima di dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih karena Engkau telah mengaruniakan kepada kami anak-Mu yang tunggal untuk mati bagi kami, menebus dosa kami di atas kayu salib. Kebangkitan Kristus telah memberikan harapan bagi kami bahwa ada kehidupan setelah kematian. Terima kasih buat setiap harapan yang telah Kau berikan. Terima kasih buat setiap anugerah-Mu yang begitu besar yang boleh kami terima. Dan biarlah saat ini kami boleh mau belajar dari firman-Mu, dari setiap perkataan-Mu, untuk dapat kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu. Dan biarlah Roh Kudus saat ini Engkau bekerja, Kau taruh perkataan-Mu di dalam lidah bibirku, dan biarlah setiap perkataan yang keluar memberikan dampak bagi kehidupan setiap orang yang mendengarkan. Dan biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulutku akan memberikan kasih, damai sejahtera, sukacita, penguatan, dan juga keberanian kepada setiap orang yang mendengarkan setiap perkataan yang keluar dari lidah bibirku. Biar semua isi hati-Mu Kau curahkan saat ini ya Roh Kudus. Kami mau biarkan Kau bekerja, berkuasa, dan mengalir dengan luar biasa saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Teman-teman CMI, pertama-tama gue mau ucapin terima kasih buat Liana dan teman-teman semua yang masih mengizinkan saya untuk berbicara dan berbagi untuk kepada semua teman-teman CMI. Waktu saya terima tema kali ini dan juga ayat, satu hal yang sangat kuat yang saya dapatkan adalah bagaimana menjadi saksi-saksi Kristus, ya. Tapi yang lebih menarik lagi buat saya adalah ketika saya menerima dan saya mengetahui moto CMI. Tapi sebelumnya teman-teman tahu nggak moto CMI apa? Ayo, tahu nggak? Tahu nggak? Moto CMI adalah to know God and to make Him known. Menurut saya moto ini tepat banget, moto ini menarik sekali, dan moto ini ketika saya pelajari, ini adalah rangkuman dari hidup Paulus, perubahan transformasi hidup Paulus dari Saulus menjadi Paulus. Dan itulah yang merupakan satu moto bagaimana Paulus mengubah hidupnya untuk dia mau mengenal Yesus, dan juga mewartakan, membuat dia jadi lebih dikenal. Dan menurut saya menarik karena ketika kita mau menjadi saksi, yang paling pertama, kita nggak mungkin bisa menceritakan sesuatu, menceritakan seseorang atau pribadi seseorang tanpa kita mengenalnya terlebih dahulu. Karena kalau kita nggak mengenal pribadi tersebut, waktu kita coba ceritakan, maka cerita itu hanya akan menjadi sebuah cerita biasa. Nggak ada perasaan yang terlibat, karena hati kita juga nggak kenal, kita juga nggak tahu siapa dia. Jadi mungkin kalau mau saya bilang, kita cuma cerita apa yang orang lain ceritakan,
Ya, jadi kita nggak bisa memberikan dampak bagi hidup orang lain karena kita sendiri juga tidak merasakan dampak itu tersebut. Apalagi kalau kita berbicara mengenai ayat yang diberikan untuk bulan ini yang ada di Yesaya 44 ayat 6 sampai 8. Untuk teman-teman tahu bahwa kitab Yesaya ini ditulis pada saat bangsa Israel berada di pembuangan. Dan ketika bangsa Israel berada di pembuangan, bangsa Israel itu ada dikelilingi oleh satu bangsa yang menyembah berhala. Jadi di ayat ini sangat kuat bagaimana Tuhan bilang bahwa aku tuh lebih besar daripada berhala-berhala yang ada, daripada Tuhan-Tuhan yang ada. Dan apakah engkau tidak mengenal aku? Dan Tuhan bilang bahwa di sini engkau menjadi saksi-saksiku. Ya, di ayat 8 dia bilang, bangsaku jangan takut atau terkejut. Bukankah dari dahulu sampai sekarang aku sudah meramalkan apa yang terjadi? Kamulah saksi-saksiku, pelindung yang lain tidak ada dan tidak kukenal. Jadi tugasnya berat banget bangsa Israel pada saat itu, yaitu harus menjadi saksinya Tuhan di tengah banyaknya Tuhan-Tuhan lain. Mungkin pada saat itu Tuhan-Tuhan lain itu adalah berhala-berhala, patung-patung, dewa-dewa yang disembah. Tapi saat ini juga teman-teman, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen juga dikelilingi oleh banyak berhala-berhala, banyak Tuhan-Tuhan lain selain Tuhan kita Yesus Kristus. Bentuknya mungkin beda. Kalau dulu mungkin patung, sekarang gadget, sekarang uang, sekarang kekuasaan. Dan untuk semuanya itu manusia bisa mengorbankan segalanya demi mendapatkan uang. Manusia bisa mengorbankan segalanya demi mendapatkan kekuasaan. Dan manusia juga bisa menyingkirkan Tuhan untuk mendahulukan gadget. Kita merasa bahwa gadget lebih penting daripada Tuhan. Dan banyak sekarang anak-anak muda terutama yang lupa dan tidak punya waktu untuk mulai meluangkan waktu dengan Tuhan dan lebih sibuk dengan gadgetnya. Benar nggak? Coba kita lihat. Itu realita, teman-teman. Dan saat ini sama seperti bangsa Israel dulu, kita pun dihadapkan dengan pergumulan yang cukup berat untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Kita harus jadi berbeda. Jadi kalau kita nggak sungguh-sungguh mengenal siapa yang kita saksikan, siapa Tuhan kita, siapa Kristus, akan sangat berat ketika kita masuk ke dalam dunia dan mulai menjadi saksi dan hidup berbeda dari semua orang yang ada di dunia ini. Tapi bukankah orang Kristen itu ditakdirkan, ditentukan untuk menjadi berbeda? Kita adalah orang-orang pilihan. Kita orang-orang spesial. Yes, we are different. We have to live differently. So, waktu saya belajar ini dan saya mempelajari hidup Paulus, bahwa ada 4 langkah, ada 4 step tahapan sebelum kita bisa menjadi saksi. Ada 4 step itu yang saya lihat. Yang pertama itu adalah encounter. Kita harus bertemu dengan Tuhan. Kita harus merasakan Tuhan. Yang kedua adalah respon. Yang ketiga transformation. Lalu yang keempat baru kita bisa pergi kepada misi untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Saya akan bahas 4 poin ini hari ini. Yang pertama adalah encounter. Teman-teman ingat nggak? Waktu itu Saulus itu adalah ahli Farisi Taurat yang sangat luar biasa. Kedudukannya tinggi. Yang namanya Saulus. Dan kerjaannya itu adalah memburu orang-orang Kristen. Pada saat itu menyiksa, menista, lalu mengejar-ngejar, membunuh orang-orang Kristen. Tapi satu kali di dalam perjalanan menuju Damaskus, Saulus bertemu dengan satu pribadi yang bernama Yesus. Pertemuan itu mengubahkan hidup Saulus.
Mungkin saat ini juga teman-teman bilang bahwa, aduh, kok kayaknya itu supranatural banget. Saya nggak ngalamin tuh ketemu Yesus secara supranatural. Itu mah kayaknya susah banget. Tapi teman-teman, ternyata Yesus itu bisa juga ditemui tidak hanya dengan cara yang supranatural. Pertemuan dengan Yesus sama seperti kita mulai sebuah persahabatan, didahului dengan sebuah pertemuan. Dan saat ini pertemuan dengan Yesus itu banyak sekali. Dan encounter is you meet Jesus in a very ordinary way. Dengan cara-cara yang biasa. Yang paling pertama harus ada niat daripada kita memang untuk mau ketemu dengan dia. Kita punya satu kerinduan untuk kita mau kenal dia. Dan ketika kita punya satu kerinduan untuk kenal dia, dia akan mulai membukakan jalan. Dan ketika kita mulai kenal, kita mulai bisa luangkan waktu kita untuk berdoa. Dan doa itu teman-teman bukan cuma satu arah. Doa itu bukan cuma saatnya kita menghantarkan permohonan-permohonan kita aja ke atas. Dan biar Tuhan dengar semua perkataan kita. Tapi ternyata pertemuan doa itu merupakan satu pertemuan yang bisa melibatkan dua pribadi. Dan di dalam doa itu mungkin kita juga pertama tidak bisa mendengar apa yang Tuhan katakan. Tapi saat ini kita dimudahkan dengan ada yang namanya Alkitab. Firman Tuhan itu adalah surat cinta. Alkitab itu adalah surat cintanya Tuhan kepada kita manusia. Itu adalah setiap perkataan yang dihembuskan oleh Roh Kudus ditulis untuk kita. Jadi kalau kita mau kenal Tuhan, kita mau kenal siapa yang kita mau beritakan, saksikan, yaitu Yesus Kristus yang hidup, bangkit dari antara orang mati, tinggal baca aja kitab Injil. Ada kok Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Atau mungkin kita bisa dengar dari kesaksian-kesaksian orang-orang, dari khotbah-khotbah, video-video sermon. Banyak sekali sekarang sumber-sumber untuk kita mulai bisa bertemu. Bahkan seringkali yang luar biasanya, saya bisa merasa bahwa Tuhan sedang berbicara kepada saya lewat orang sekitar. Jadi ada 3 cara Tuhan bisa menyampaikan sesuatu kepada kita, bertemu dengan kita. Yang pertama lewat firman Tuhan. Yang kedua itu lewat kesaksian-kesaksian dan orang-orang sekitar. Jadi menurut saya Tuhan itu bisa ditemui dengan cara yang sangat biasa. Bukan hanya supranatural. Yes, ada orang-orang yang ketemu Tuhan dengan cara supranatural. Tapi Tuhan juga bisa ditemui secara biasa. Dan ketika kita mulai ketemu dengan Tuhan, kita mulai punya pengalaman dengan Tuhan, maka yang selanjutnya adalah respon kita sangat menentukan. Jadi waktu kita mulai ketemu dengan Tuhan, mulai punya pengalaman, apakah kita mau meresponi untuk mengikuti Dia atau enggak? Karena sebuah perjumpaan tanpa diresponi tidak akan menjadi satu hubungan. Suatu perjumpaan harus diresponi oleh kita untuk mengikuti Dia. Jadi waktu kita ketemu, kita mulai kenal pribadi Yesus, kita mulai tahu pribadi Yesus seperti ini, respon kita sangat menentukan. Mau nggak kita mulai ikut Dia? Mau nggak kita mulai kenal Dia lebih dalam lagi? Mau nggak kita ikut dan taat kepada apa yang Dia katakan menjadi kehendaknya? Karena kalau misalnya kita nggak terima akan menjadi sulit. Dan ketika kita mulai ketemu, respon kita, apakah kita mau menerima Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat nggak di dalam hidup kita? Karena kalau misalnya kita nggak mau terima Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, juga menjadi sia-sia pertemuan itu. Karena artinya bahwa kita tidak menyerahkan otoritas hidup kita kepada Dia. Jadi artinya ya kita juga yang jadi otoritasnya. Jadi ya kita nggak akan bisa mengalami dan terjadi perubahan di dalam hidup kita. So setelah encounter, kita ketemu, mengalami bersama dengan Tuhan, lalu kita mulai meresponi. Respon yang baik, respon yang benar, kita bilang, oke, Tuhan Yesus,
Saya tahu engkau bangkit, saya percaya engkau bangkit di hari yang ketiga, dan saya percaya dan saya mau terima engkau, mengundang engkau masuk ke dalam hatiku dan hidupku sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Waktu kita meresponi, disitulah janji Yesus sebelum dia pergi dinyatakan. Dia akan mengirimkan roh penolong, Roh Kudus turun. Dan ketika Roh Kudus turun masuk ke dalam hati kita, Roh Allah sendiri, Roh Yesus sendiri yang ada di dalam kita, Roh Allah, Roh Yesus, Roh Kudus akan mulai mentransformasi hidup kita. Karena percuma kalau misalnya kita bertemu, percuma kita melakukan respon, tapi tidak ada transformasi di dalam hidup kita. Karena perubahan hidup itu menjadi penting. Dan ternyata teman-teman, waktu saya baca, istri saya mengingatkan satu hal. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, nanti teman-teman baca sendiri di rumah. Jadi Rasul Paulus bilang bahwa ketika Roh Kudus itu datang, ketika Roh Kudus itu ada dan dicurahkan, maka kita tuh akan menjadi saksi-saksi. Jadi akan menjadi, bukan melakukan. It's not you are being the witness, it's not doing. Nah, banyak dari kita mungkin kelupaan, kelewat. Jadi banyak dari kita begitu kita terima Yesus, begitu kita responi, kita kena euforia dan kita langsung keluar, kita mensaksikan dia. Nggak salah sih teman-teman, tapi ketika kita hanya melakukan dan belum terjadi dan tidak terjadi perubahan hidup di dalam hidup kita, maka orang akan lihat, ya hidupnya sama-sama aja sama gua. Dia kenal Yesus, dia ngomong-ngomong Yesus, dia aktif di gereja, dia aktif di pelayanan, tapi hidupnya sama aja, nggak ada bedanya sama gua. Ngapain? Ngapain kenal Kristus? Ngapain kenal Yesus? Lah dia juga yang udah kenal Yesus aja hidupnya sama-sama aja sama gua. Malah mendingan gua nggak kenal Yesus, nggak di gereja, nggak aktif, nggak ada di dalam satu komunitas rohani. Ya gue begini-begini aja. Ya oke, kok gue nggak ngejahatin orang, gue nggak lakuin apa-apa, ya sama aja sama dia. Jadi ternyata teman-teman, kenapa harus terjadi transformasi di dalam hidup kita? Karena seorang leadership guru, John Maxwell bilang begini, people do what people see. Orang itu akan melakukan apa yang dia lihat. Action speaks louder than words. Tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata itu sendiri. Jadi waktu orang lihat ada perubahan di dalam hidup kita, Roh Kudus mulai mentransformasi hidup kita, dan mungkin tanpa kita harus banyak berkata-kata, orang akan lihat, kok hidupnya dia berubah ya? Kok ada sesuatu yang berbeda ya di dalam hidup dia? Kok dia nggak sama ya? Kok dia bisa seperti itu ya? Kok dia bisa, mungkin pada saat itu dia nggak ngerti, orang-orang di sekitar nggak ngerti kerjaan Roh Kudus. Tapi yang mereka rasakan adalah, kok dia tuh bisa begitu, bisa kayaknya punya masalah juga tenang-tenang aja, happy-happy aja. Mereka nggak tahu itu yang namanya sukacita, teman-teman. Dan sukacita itu adalah buah roh. Lalu mereka melihat, kok kayaknya dia dijahatin juga, tetap aja dia mau baik. Kok tetap aja dia mau mengampuni. Itu yang namanya kasih, teman-teman. Dan kasih itu juga salah satu buah roh. Jadi seringkali mereka nggak ngerti apa itu pekerjaan Roh Kudus. Mereka nggak ngerti apa itu yang namanya bahasa roh. Tapi yang mereka rasakan adalah buah. Bukankah Tuhan Yesus katakan kita ini seperti pohon dan kita dilihat dari buahnya? Ya, jadi kalau kita pohon yang baik, kita pohon yang subur, maka pohon itu akan menghasilkan buah yang baik. Dan buah-buah itulah yang akan dinikmati oleh orang-orang sekitar, orang-orang yang tidak dan belum mengenal Yesus, untuk supaya bisa mulai mau tertarik untuk mengenal Yesus. Itulah kenapa harus terjadi transformasi di dalam hidup kita. Dan seringkali kita kebablasan, seringkali kita kelewatan, karena kita berapi-api untuk berbicara dan bilang, wah Tuhan Yesus luar biasa, tahu nggak? Ayo ikut gua, Tuhan Yesus, ayo ikut masuk ke dalam komunitas gua. Tapi waktu dilihat teman-teman yang di kampus nyontek juga. Jadi apa bedanya ikut Kristus sama enggak? Ya,
Udah gitu banyak teman-teman yang juga mungkin, sorry to say, melakukan seks di luar nikah. Ya, sama aja. Ya, pornografi sama aja. Bahkan mungkin koleksinya lebih banyak daripada orang yang gak kenal Kristus. Jadi apa bedanya kalau misalnya di dalam hidup kita gak menjadi berbeda dari orang-orang sekitar kita? Dan ketika kita bicara tentang Tuhan, 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 Yesus, 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 tapi kita sendiri gak pernah mengalami bagaimana Yesus kerja di dalam hidup kita, karena tidak terjadi satu transformasi di dalam hidup kita. So setelah terjadi transformasi, ada perubahan dengan sendirinya, barulah nanti orang akan mendekat. Kita menjadi terang, kita menjadi berbeda, hidup kita berbeda di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah kampus, kita menjadi mahasiswa yang berbeda. Dan ketika itu orang akan mulai melihat dan mulai belajar untuk bertanya, mendengar dan mengenal Yesus. Disitulah misi kita dimulai. Misi Yesus adalah mengasihi orang-orang, mengasihi sesama. Misi Yesus adalah kasih. Dan ketika orang itu mulai tertarik dengan hidup kita, tertarik dengan perubahan hidup kita, dia akan mulai bertanya, apa sih yang ngubahin hidup lu? Kenapa sih lu bisa seperti itu? Dan disitulah saatnya kita kenalkan Yesus yang mengubahkan hidup kita. Disitulah kita kasih tahu bahwa ada Roh Kudus yang menjadi pengajar dan menjadi pembimbing kita. Dan ada banyak kesaksian-kesaksian teman-teman yang saya alami ketika saya membimbing anak-anak muda, mahasiswa-mahasiswa, di mana mereka mengalami hal-hal yang luar biasa bersama dengan Roh Kudus dalam hal-hal keseharian, dalam hal mereka membuat skripsi, mereka ujian. Ada hal-hal yang mereka rasakan ketika mereka melibatkan Roh Kudus, dan hal-hal itu membuat orang-orang tercengang, orang-orang kaget, dan ketika orang tanya, dia bilang, ya ini bukan kerjaan gua, ini kerjaannya Roh Kudus, ini Tuhan yang kerja. Dan mereka lihat, hebat banget ya Tuhan, lu bisa seperti itu, bolehlah gua mau kenal. Dan disitulah kita menjadi saksi Kristus. Ketika kita nggak mengenal, atau kita punya kerinduan untuk mengenal siapa yang kita saksikan, akan sangat berat bagi kita di tengah dunia saat ini untuk menjadi berbeda. Karena ketika tidak mengerti alasan kenapa kita harus menyaksikan Yesus Kristus atau sebuah pribadi yang luar biasa, tanpa alasan yang kuat, tanpa strong conviction, kita nggak mungkin punya landasan yang kuat. Dan ketika ada orang-orang dunia menggoyahkan, kita akan dengan mudahnya bilang, goyah, akan mudahnya kita menjauh, akan dengan mudahnya kita pergi meninggalkan Yesus dan mulai kecewa dengan pribadi yang kita saksikan sendiri. So teman-teman CMI, saat ini pembicaraan saya kasih judul, Do You Know Who I Am? Karena sebelum menjadi saksi, you have to know who He is. He is your Lord, He is your Savior, and He's a great personality. Dia adalah pribadi yang luar biasa. Dia adalah Tuhan, sahabat yang setia. Dia adalah buat saya satu saudara yang luar biasa. Dan waktu Yesus, bisa jadi saudara yang luar biasa, sahabat yang luar biasa buat saya. Waktu Yesus bisa mengubahkan hidup saya percaya Yesus juga akan sanggup dan bisa menjadi sahabat, saudara, teman seperjalanan teman-teman semua di CMI. So please know who He is, and you will be amazed what He can do in your life. God bless you in Jesus' name.